Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen, Bapak Muhammad Yasin, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi kami mengenai globalisasi bisnis. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, ada Muhammad Rifki. Yang kedua, ada Paradevi Solehah. Dan yang ketiga, ada saya sendiri, yaitu Nurhalisa Sapitri. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, jenis perusahaan internasional. Yang kedua, cara perusahaan go internasional. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Yang keempat, lingkungan budaya. Yang kelima, lingkungan politik dan hukum. Keenam, manajemen global dalam dunia masa kini. Dan yang terakhir, tantangan dalam mengelola tenaga kerja global. Kalian semua pasti sudah penasaran kan? Mari kita bahas sama-sama. Jenis perusahaan internasional. Nah, bisnis internasional adalah aktivitas di mana kegiatannya meliputi transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih, dan telah memperluas ekspansinya di pasar luar negeri. Sebab, pasar luar negeri menawarkan ukuran pasar yang lebih besar dan sumber input yang lebih kompetitif. Biasanya, pihak yang terlibat dalam bisnis internasional adalah perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, atau kombinasi di antara kedua pihak tersebut. Perusahaan internasional terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, perusahaan multinasional atau MNC. Perusahaan multinasional mencakup perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di berbagai negara. Yang kedua, perusahaan multidomestik. Perusahaan ini menjalankan desentralisasi manajemen, melaksanakan aktivitas bisnis yang ditujukan untuk negara lokal tempat perusahaan ini beroperasi. Yang ketiga, perusahaan global. Perusahaan ini menjalankan sentralisasi manajemen. Keputusan-keputusan manajemen yang diambil pun ditetapkan di perusahaan pusat negara asal. Yang terakhir, perusahaan transnasional. Disebut juga organisasi tanpa batas wilayah. Selanjutnya, bagaimana sih cara agar perusahaan go internasional? 1. Dengan global sourcing, yaitu mengumpulkan tenaga kerja dengan biaya murah dari seluruh dunia. 2. Mengekspor, artinya barang diproduksi secara domestik dan dijual ke luar negeri. 3. Mengimpor, artinya membeli barang buatan luar negeri dan dijual ke pasar domestik. Selanjutnya, pemberian lisensi dan pembentukan waralaba, yaitu perusahaan memberi hak menggunakan merek, teknologi, spesifikasi produk dengan imbalan pembayaran lamsam. Lalu, aliansi strategis dan usaha patungan. Cara ini memerlukan pertemanan antara perusahaan atau teman kerja. Terakhir, dengan membangun anak perusahaan luar negeri yang artinya mendirikan bangunan independen. Apa itu lingkungan ekonomi? Lingkungan ekonomi adalah keadaan ekonomi di sebuah tempat di mana terjadi aktivitas ekonomi dan bisnis. Tujuan sistem perekonomian untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara bisa dilihat dari nilai pendapatan nasional negara tersebut. Adapun contoh konsep pendapatan nasional, 1. Produk domestik bruto atau GDP, yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu oleh ekonomi nasional dengan semua faktor produk dalam negeri. Bila GDP sebuah negara naik, maka total output pun juga akan naik. Dan apabila total output naik, maka akan ada pertumbuhan ekonomi. Nah, nilai GDP dapat dihitung dengan GDP per kapita. Artinya, nilai GDP per orang dapat diketahui dengan membagikan GDP total dengan jumlah penduduk. 2. Produk nasional bruto atau GNP, yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi secara nasional oleh suatu negara dalam satu periode tertentu, tidak bergantung dari mana faktor produksi itu berada. 2. Stabilitas ekonomi, artinya total uang yang ada dalam sebuah perekonomian dan total barang juga jasa yang diproduksi.
Sistem ini memiliki pertumbuhan pada tingkat yang sama. Ancamannya adalah terjadinya inflasi dan juga pengangguran. 3. Pengelolaan ekonomi. Ini merupakan usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan juga inflasi. Pemerintah mengelola dengan dua kebijakan. 1. Pemerintah mengelola penagihan dan pengeluaran pendapatannya dengan kebijakan fiskal, seperti kenaikan pajak. 2. Kebijakan moneter, yaitu berfokus pada pengendalian ukuran pasokan uang negara. Kategori lingkungan ekonomi bisnis. Yang pertama, lingkungan internal bisnis. Lingkungan internal bisnis adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan atau strength perusahaan dan juga mengetahui kelemahan atau weakness dari suatu perusahaan. Hal-hal yang termasuk dalam lingkungan internal bisnis yaitu tenaga kerja, modal, material atau bahan baku, peralatan atau perlengkapan produksi, dan juga metode atau manajerial. Yang kedua ada lingkungan eksternal bisnis. Dilihat dari sudut pandang mikro, lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan mempengaruhi organisasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang termasuk lingkungan eksternal bisnis dalam sudut pandang ekonomi mikro antara lain yang pertama, pelanggan atau customer, yang kedua pemasok, yang ketiga perantara, yang keempat pesaing, yang kelima kreditor, dan keenam pemerintahan serta pekerja. Dilihat dari sudut pandang makro, adapun yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal bisnis yaitu lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, lingkungan sosial dan budaya, serta lingkungan hukum dan politik. Lingkungan budaya. Tiap-tiap organisasi atau perusahaan memiliki budaya tersendiri yang berbeda-beda. Setiap negara pun juga memiliki budayanya tersendiri. Budaya nasional itu dapat berupa nilai dan perilaku masyarakat di negara yang menciptakan sikap dan keyakinan mereka tentang hal apa saja yang utama bagi mereka. Seorang manajemen harus dapat menentukan manakah yang lebih penting antara budaya nasional atau budaya organisasi sebuah perusahaan. Dan menurut penelitian, budaya nasional ternyata lebih banyak berpengaruh terhadap karyawan dibanding dengan budaya organisasi. Setiap negara memiliki perbedaan hukum, politik, dan ekonomi yang terlihat jelas. Misalnya saja manajer di Amerika Serikat yang ternyata merupakan warga negara Jepang, mudah saja baginya untuk mendapatkan informasi-informasi hukum atau kebijakan perpajakan. Namun, akan terasa sulit baginya untuk mendapatkan informasi tentang perbedaan budaya. Menurut Griffin, unsur-unsur dari suatu budaya terdiri dari struktur sosial, yaitu suatu dasar masyarakat yang merupakan kerangka yang menentukan peran setiap orang dalam suatu masyarakat. Dalam setiap perusahaan, terutama perusahaan yang ingin go internasional, harus belajar dan mengerti bagaimana caranya setiap individu berinteraksi karena tiap bangsa, negara, daerah tentunya berbeda bervariasi. Bahasa. Dalam menjadikan perusahaan go internasional, tidak diragukan lagi bahwa bahasa menjadi begitu berarti karena merupakan alat komunikasi antar individu. Adanya lebih dari satu kelompok bahasa merupakan suatu tanda penting tentang beragamnya populasi suatu negara. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi baik yang berbentuk verbal atau non-verbal adalah suatu keterampilan yang diperlukan oleh seorang manajer perusahaan internasional. Selanjutnya ada agama, membentuk sikap terhadap pekerjaan, pola konsumsi, serta tanggung jawab individu dan perencanaan masa depan. Dan yang terakhir yaitu nilai dan sikap. Lingkungan politik dan hukum.
Para manajer perlu mempelajari informasi mengenai hukum di negara lain tempat mereka berbisnis, karena perbedaan stabilitas hukum yang berlaku berbeda-beda di setiap negara. Selain itu, beberapa negara juga memiliki iklim politik yang beresiko. Resiko itu meliputi resiko politik seperti keamanan, penculikan, dan situasi maritim. Perlu diingat bahwa lingkungan politik dan hukum suatu negara tidak harus beresiko atau tidak stabil untuk mendapatkan perhatian manajer. Fakta bahwa lingkungan tersebut berbeda dengan lingkungan di negara asal saja sudah menjadi alasan yang cukup untuk memberikannya perhatian. Manajer harus mengenali perbedaan-perbedaan ini jika ia ingin memahami kendala dan peluang yang ada. Manajemen global dalam dunia masa kini. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang, melakukan bisnis secara global tentu tidak mudah. Pengelolaan di dalam lingkungan global masa kini melibatkan tantangan yang berhubungan dengan globalisasi, terutama dengan keterbukaan yang menjadi bagian dari keadaan global. Tantangan dari keterbukaan. Globalisasi menimbulkan tantangan akibat dari keterbukaan yang sebenarnya adalah syarat dari implementasi globalisasi. Aksi membuka diri itu bukan hanya memberi hal positif namun juga negatif. Di antaranya muncul akibat tingginya ancaman terorisme yang dilakukan oleh jaringan teror global. Adanya interdependensi. Contohnya yaitu penurunan perekonomian salah satu negara akan menimbulkan reaksi berantai kepada negara-negara lain yang berbisnis dengan negara tersebut. Sudah ada lembaga-lembaga seperti WTO dan IMF yang mempunyai tugas untuk mengisolasi dan mengatasi potensi-potensi masalah yang ada. Selain itu, ada perbedaan tradisi, budaya, sejarah, agama, dan nilai-nilai yang mendalam yang memberikan tantangan lebih serius untuk para manajer. Manajer harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan informasi dan memanfaatkannya, serta menjadikannya sebagai solusi daya saing bagi bisnisnya. Tantangan-tantangan dalam mengelola tenaga kerja global. Tenaga kerja lintas budaya tentu memiliki keuntungan, namun masalah pun akan muncul dikarenakan adanya suatu perbedaan cara kerja, tingkat gaji, dan perbedaan bahasa. Perusahaan global yang mempunyai tenaga kerja lintas budaya menghadapi tantangan dalam mengelola perbedaan budaya di antara hubungan kerja keluarga. Tindakan dan rencana kerja keluarga yang tepat dan baik bagi tenaga kerja di satu negara mungkin bukanlah saran yang tepat bagi tenaga kerja di lokasi lain. Dua hal ini merupakan contoh tantangan dalam mengelola tenaga kerja global. Menjadi penekanan bahwasanya seorang manajer harus mampu memahami langkah-langkah terbaik yang harus diambil dalam mengelola tenaga kerja global. Menurut beberapa peneliti, seorang manajer memerlukan kecerdasan budaya atau cultural intelligence, yaitu kewaspadaan budaya serta keterampilan mengenai sensitivitas. Kecerdasan budaya meliputi 3 hal pokok. Pengetahuan mengenai budaya sebagai konsep. Maksudnya adalah mengerti tentang bagaimana budaya yang berbeda-beda dan paham mengenai pengaruhnya terhadap perilaku. Kewaspadaan atau mindfulness, yaitu kemampuan untuk mengamati reaksi di dalam beragam keadaan lintas budaya. Keterampilan perilaku, untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan pengetahuan di dalam situasi-situasi tertentu. Ada 3 komponen perlengkapan yang membuat pemimpin menjadi lebih efektif di dalam lingkungan lintas budaya. Modal intelektual, mengenai bisnis internasional juga daya tampung untuk mengerti cara kerja bisnis pada ukuran global. Modal psikologis, mengenai keterbukaan akan pikiran dan pengalaman baru. Modal sosial, mengenai keahlian untuk membangun relasi dan jaringan yang saling percaya dengan individu yang berbeda dengan individu kita. Pemimpin yang mempunyai keahlian lintas budaya, baik kecerdasan budaya atau bahkan cara berpikir global, akan menjadi suatu tameng di dalam organisasi global. Semua manajer dari negara manapun harus waspada terhadap metode keputusan dan tindakan mereka yang ditanggapi tidak hanya oleh komunitas yang menyetujui, namun harus lebih waspada terhadap komunitas yang tidak menyetujui.
Oleh sebab itu, seorang manajer harus beradaptasi dengan gaya kepemimpinan dan pendekatan manajemen perusahaan untuk dapat mengontrol tanggapan yang beragam, diimbangi dengan tetap harus seefisien dan seefektif mungkin untuk meraih cita-cita perusahaan.